Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nakmura Gede Tia Dharma, NIM 126, kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal arsitektur dengan judul Redesain dan Penataan Terminal Tipe A di Mungitani, Kabupaten Badung, Bali. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Nyoman Gede Mahaputra, SD MSc PSD, dan dosen penguji Bapak Kadek Merda Wijaya, SD MSc. Berdasarkan data dari INRIX, yaitu lembaga penelitian dari Inggris tahun 2017, Kota Denpasar menempati peringkat ke-10 di Indonesia sebagai kota termacet dengan persentase 15% atau 30 jam terjebak macet selama 1 tahun. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menginginkan adanya transportasi massal yang dapat mewadahi segala aktivitas dan mobilitas mereka, serta dengan biaya yang murah, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Bus merupakan salah satu opsi untuk mengurai kemacetan yang ada di Bali, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yaitu baik mobil maupun motor. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, pada tahun 2016, jumlah bus yang ada di Bali yaitu 779 unit, yang terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 menjadi 9.142 unit. Ini artinya permintaan masyarakat akan bus telah direspon oleh pemerintah dengan adanya penambahan armada bus. Ini sejalan juga dengan statement Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ingin menerapkan sistem trolleybus di Bali, di mana tingkat minat masyarakat menaiki bus itu lumayan tinggi di Bali, sehingga Menteri Budi Karya Sumadi menginginkan adanya trolleybus yang menghubungkan pusat-pusat kota ke daerah-daerah yang ada di Bali, terutama nantinya di Bandara Bali Utara ini yang akan dibangun, yang terletak di Kubu Tambahan, akan dikoneksikan juga dengan trolleybus ini. Nah, dengan adanya isu tersebut, diperlukan sebuah terminal yang dapat mewadahi semua aktivitas transportasi tersebut, baik yang sudah beroperasi maupun yang akan direncanakan. Sehingga saya merasa perlunya diredesain terminal tipe A Mungitani ini, karena terminal ini merupakan terminal tipe A yang merupakan terminal sentral dari Provinsi Bali, yang seharusnya mencakup semua kegiatan bus dan transportasi darat angkutan massal di Bali. Namun nyatanya terminal ini seakan tidak dilihat oleh masyarakat. Sehingga saya mengusulkan untuk meredesain terminal ini, karena terminal ini secara fasad sudah ketinggalan zaman atau kuno, serta fasilitas-fasilitas di dalamnya sudah kurang memadai dan tidak nyaman bagi penumpang. Adapun identifikasi masalah yaitu adanya tingginya minat masyarakat menggunakan bus, namun tidak dibarengi dengan sarana terminal yang memadai. Terminal ini sepi karena fasadnya kuno, bangunannya kuno, serta fasilitas dan lingkungannya kurang terdata. Serta perlunya ditambah luasan serta aktivitas di terminal ini. Terminal ini juga dilalui oleh jalur arteri Provinsi Bali yang merupakan suatu nilai positif dari terminal ini, sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut perlunya meredesain terminal ini dan menatanya kembali sehingga tercipta terminal yang ikonik serta dapat mewadahi seluruh aktivitas di dalamnya. Adapun rumusan masalah yaitu apa konsep redesain penataan pada terminal Mungwi yang dapat memadukan antara modernisasi dengan kebudayaan Bali. Selanjutnya, bagaimana cara merumuskan organisasi ruang, persyaratan ruang, dan menghitung ruang yang baik pada terminal Mungwi. Selanjutnya ada bagaimana merancang sebuah terminal beserta seluruh fasilitas penunjangnya yang dapat menarik minat masyarakat. Yang keempat, ada apa konsep dasar dan tema pada terminal Mungwi yang dapat memberikan kenyamanan pada pengunjung dari segi sirkulasi, pola massa, aksesibilitas, serta bangunannya. Selanjutnya ada pengerjaan terminal yang berhasil diimpun dari beberapa peraturan Menteri Perhubungan, serta satu pendapat ahli menyatakan terminal merupakan titik pertemuan antara penumpang serta moda angkutan yang disebut pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur naik maupun turunnya penumpang atau barang serta transit kendaraan moda transportasi. Fungsi terminal dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pengguna, berdasarkan kepadatan aktivitas, dan berdasarkan kapasitas ruangnya. Yang selanjutnya ada terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk klasifikasi terminal tipe A, tipe B, tipe C dengan syarat-syaratnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya ada pengerjaan transportasi umum. Berdasarkan pendapat ahli, transportasi umum dapat disimpulkan bahwa pengangkutan barang maupun jasa yang dilakukan oleh orang maupun kelompok orang dengan tujuan memperoleh uang dari atau barang yang diangkut menuju tempat tujuannya dengan memperhatikan keselamatan. Klasifikasi transportasi umum dibagi menjadi 2, yaitu dengan perhatikan jalur lintasan serta cara pengangkutan transportasi tersebut. Jenis transportasi umum dapat dilihat di slide.
tabel standar fasilitas terminal mengui, fasilitas utama, dan fasilitas penunjang yang merupakan syarat dari Menteri Perhubungan. Selanjutnya ada presiden proyek sejenis. Yang pertama adalah Schlauchboot Station di Swiss dengan arsitek Neo Architektin. Di sini terminal ini mewadahi bus dan kereta api. Selanjutnya ada Doha Metro Central Terminal yang dirancang oleh UNS Studio yang berlokasi di Qatar. Jadi ini adalah desain sebuah terminal yang mengakomodasi bus dan kereta api. Nah, ada gambar interior serta trayek dari bus tersebut. Yang di Indonesia ada Terminal Pulau Gebang yang berlokasi di Jakarta dengan arsitek Paul Tanjung Tan. Terminal ini merupakan terminal primer yang merupakan terminal terbesar di Asia Tenggara. Usulan klasifikasi umum proyek, di mana saya mengklasifikasikan pengguna menjadi 3, yaitu pengunjung, pekerja, dan pengelola. Fasilitas terminal mengui yang saat ini sudah ada di terminal, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, persyaratan arsitektur. Pola masa yang saya akan gunakan yaitu pola masa klaster, di mana ruang-ruang itu akan dipisah sesuai dengan fungsinya, sehingga memudahkan masyarakat atau pengunjung mencari ruangan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pola sirkulasi menggunakan pola sirkulasi radial, di mana semua kegiatan utama itu akan dipusatkan dalam satu titik, dan kegiatan penunjangnya akan diletakkan di luar area utama tersebut. Untuk ruang luar akan menggunakan material yang sustainable serta memperhatikan softscape maupun hardscape yang ada di site existing. Untuk sirkulasi vertikal menggunakan tangga, lift serta rem untuk mewadahi disabilitas. Persyaratan lokasi. Nah, lokasinya ini berada di Desa Menguitani dengan lokasi yang sangat strategis, dilalui oleh jalur arteri Provinsi Bali serta dekat dengan pusat bisnis. Nah, tema dan konsep dasar secara umum. Saya tema menggunakan neo-vernakular. Saya ingin menonjolkan budaya Bali, namun tetap dalam nuansa modern, sehingga menjadi terminal yang ikonik. Selanjutnya muncul konsep dasar, yaitu center terminal ikonik, di mana terminal ini akan menjadi terminal pusat yang mewadahi semua aktivitas kendaraan di Bali, angkutan umum, yang menjadi ikon dari terminal di Bali. Selanjutnya bab 3 ada metodologi penelitian, di mana gambaran umum proyek ini terminal terletak di Mengui dengan luas bangunan 5 hektar hara yang sudah terbangun dengan luas site total 12 hektar. Ada 4 peron, yaitu peron akap, peron AKDP, peron angkot, dan peron. Nah, selanjutnya merupakan situasi terminal saat ini. Bisa dilihat fasilitasnya sudah mulai tua dan terminal ini memang sangat perlu diredesain. Potensi terminal Mengui yang pertama adalah lokasinya strategis, dekat objek wisata, terkoneksi dengan Jalan Bedugul Buleleng yang notabene yang nanti akan digunakan sebagai jalur dari Bandara Bali Utara. Dia juga sudah memiliki jalur khusus serta kontur tanahnya yang datar. Nah, ini kebijakan pemerintah yang membantu selaras dengan isu yang beredar, sehingga menguatkan perlunya redesain terminal ini, sehingga nantinya terminal ini dapat mewadahi semua inovasi-inovasi serta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada bus Metro Dewata, bus listrik Ainobus, serta bus Sarbagita. Berikut merupakan rute-rutenya. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya melakukan analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Terminal ini memiliki kekuatan, yaitu lokasinya yang strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Bali. Weakness-nya atau kelemahannya, dia cukup jauh dari Kota Denpasar, yaitu 17 km atau 30 menit menuju terminal Mengui dari Kota Denpasar. Kelemahannya yang kedua yaitu bangunannya kuno dan tidak tertata dan tidak ikonik. Selanjutnya ada peluang menjadi terminal trolleybus pertama di Indonesia. Yang kedua, mengkoneksikan seluruh wilayah di Bali serta menjadi terminal ikon dari Bali. Tantangannya, bagaimana mendesain modern yang tetap menonjolkan arsitektur Bali. Spesifikasi proyek yaitu ada isu terminal ini sepi pengunjung, terutama di sektor angkutan dalam kota dan angkutan dalam desa, di mana penumpang lebih memilih memberhentikan bus secara langsung di jalan. Dengan solusi merancang ulang bangunan yang telah ada, menghitung kembali kebutuhan ruang, mencukupi aktivitas baru yang diusulkan, serta mengatur ulang organisasi ruang ada di terminal ini.
inovasi yang akan saya lakukan yaitu terminal ini juga akan menjadi terminal transit bagi ART atau Autonomous Rapid Transit Train dari Bandara Bali Utara yang nantinya akan dibangun yang akan menuju pusat kota. Jadi jalur dari Bandara Bali Utara ke terminal ini yang lebih memungkinkan jika dibangun ART. Sehingga penumpang dari ART tersebut bisa transit di terminal ini dan melanjutkan perjalanannya menggunakan bus. Selanjutnya, aktivitas di terminal ini saya bagi menjadi 3, yaitu penumpang, vendor atau PO Bus merupakan perusahaan bus yang diajak kerjasama oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan, di bawah yang menunjuk pengelola di Terminal Mengui, melakukan kerjasama dengan vendor atau PO Bus. Selanjutnya, pengelola juga bekerjasama dengan masyarakat sebagai pekerja maupun pedagang di terminal. Adapun fasilitas yang saya usulkan ada fasilitas utama yang masih sesuai dengan standar dari Kementerian Perhubungan serta fasilitas pendukung yang bisa dilihat di slide. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Nyoman Gede Mahaputra, STMSC PSD, serta Bapak dosen penguji saya, Bapak Eka Marta Wijaya, STMSC, yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan. Om Santi Santi.